Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat mualaf dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya bisa menemani Anda kembali dalam acara Mualaf Channel, yang tentunya Anda bisa melihat dan menilai mana yang haqq dan mana yang batil. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman serta Islam yang tiada batasnya. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mualaf, kali ini videonya tidak tampol-tampolan dulu ya. Ini bisa disebut breaking news, asik ya. Nanti insya Allah saya akan buat program breaking news ya. Nanti saya pakai kemeja, pakai dasi, wah naon deh. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana sales agama berkeliaran lagi ya. Ini terjadi dan terjadi lagi bos ya. Di masa pandemi ini masih aja ada yang jualan. Entah ini karena tidak laku agamanya, entah ini karena kurang perpuluhan, kita tidak tahu ya. Kita akan tonton videonya, nanti ada penjelasan dari sang si sales ini. Namanya katanya Riza ya. Saya nggak terlalu jelas ya namanya siapa. Sebelum kita lanjut videonya, bagi sahabat mualaf yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Insya Allah berarti Anda ikut mensiarkan agama Islam, ikut membantu dakwah ini agar menjadi lancar dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Dan kalau suka videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya, yang tanda jempol. Dan kalau bermanfaat, silakan share ke keluarganya, teman-temannya, saudaranya, adiknya, kakaknya, pasangannya, segala macamnya, untuk lebih menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan tonton videonya. Ini mah bukan acara tampol, ayo kita gaskeun nonton videonya. Buku apa itu? Kalau ini Sukacita Sejati. Kalau ini isinya itu nasihat-nasihat dari Nabi siapa? Isa Al-Masih. Yesus. Iya, Yesus. Kenapa kok sampean harus menyebarkan buku ini ke orang Islam? Ya, nah. Kenapa sampean harus menyebarkan ini ke orang Islam? Ya. Itu misi kami, Pak. Weh, misi kami ya. Lihat bagaimana seorang pemuda ya ditugaskan oleh gereja untuk menyebarkan agama Kristen ke orang Islam, dan itu misinya. Kita akan lanjutkan videonya ya. Misi kami untuk sebarluaskan akan Injil Kristus ini. Kalau kita umat Islam itu dilarang sampean itu menyebarkan agama sampean ke orang yang sudah beragama. Ada undang-undang hukum pidananya. Tadi ada teman sampean kesini perempuan juga sama. Saya belum sempat ngasih video. Ini sampean saya videokan nih. Nanti saya viralkan ini. Saya viralkan. Karena apa, Mas? Ini di sini karangan orang Islam, Muslim semuanya. Kalau sampean menyebarkan agama ini, agama yang sampean anut, itu sudah melanggar hukum pidana. Sampean saya pidanakan bisa. Ya? Ya, kami. Sampean saya pidanakan bisa. Saya siap. Kalau saya berjanji Bapak video, saya siap menerima tantangan. Saya hanya menjalani misi. Misi sampean itu bukan kepada orang Islam. Bukan mengkristenkan orang Islam, bukan. Umat Islam nggak seperti itu. Orang Islam menyebarkan agama untuk umat Islam. Di dalam Islam dilarang memaksakan agama kita kepada orang lain. Enggak, kami nggak maksa. Nggak maksa, ini salah satunya. Iya, kami cuman tergantung bapaknya. Bapak sama. Mau beli enggak? Saya nggak beli. Ya, kalau nggak beli ya udah, boleh saya lewat aja, nggak apa-apa. Sampean lewat terus, sampean jangan sampai sebarkan ini ke orang Islam yang ada di lingkungan kami. Sampean harus izin sama RT RW. Nggak seenaknya saja sampai nyebarkan agama Kristen di hadapan orang Islam. Paham nggak maksud saya? Oke, paham. Ya, jangan sampai sebarkan. Kasihan sampean nanti diperkarakan sampean. Di sini dekat masjid lagi. Kami juga takmir masjid. Paham maksudnya? Iya. Saya minta maaf atas mungkin kesalahpahaman. Bukan kesalahpahaman, ini kesengajaan. Nah, siap. Kesengajaan. Sampean paling di drop sama teman sampean berapa orang masuk ke wilayah sini. Oh iya. Paham saya itu. Ya. Ini sudah saya sebarkan tadi, anak buah sampean itu perempuan tadi, udah saya sebarkan ke kalangan masjid, ke warga sekitar. Ini juga saya sebarkan nanti ini. Iya. Ya, udah. Stop untuk menginjilkan orang Islam. Kalau mau dengan orang Kristen sendiri, ya.
jangan dengan orang Islam. Oke? Minta maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya marah agak marah karena ini masalah sensitif. Ini masalah agama. Ya, jangan sampai kita sesama warga Indonesia diadu domba dengan cara-cara seperti ini. Janganlah. Kita sama satu saudara, kita sama-sama NKRI ya. Kita harus jaga itu ya. Kerukunan agama harus tetap kita jaga. Jangan sampai kerukunan ini nanti terpecah belah gara-gara sesuatu yang sebetulnya nggak perlu disampaikan. Oke, boleh tahu bapaknya namanya siapa? Saya Saiku. Iya. Saiku saja. Saiku saja. Ya. Terima kasih sudah Sama-sama. menjelaskan. Masnya siapa? Saya Rizal. Saya di sini bukan untuk melanggar peraturan, hanya saya menjalani apa yang saya bisa. Jadi kalau pemberitahuannya seperti ini, ya kami akan saya sampaikan supaya saya kasihan sama sampean Mas Rizal ya. Terima kasih ya. Oke, Tuhan berkati. Enggak. Oke. Iya, enggak. Ya. Oke, saya lanjut dulu ya Pak ya. Silakan. Tapi jangan ke warga Islam ya. Sekali lagi jangan sampai sebarkan ini ke warga orang Islam. Ini sudah saya sebarkan ke warga sekitar kami. Saya minta mereka videokan dan fotokan. Semuanya yang orang-orang seperti sampean itu saya minta divideokan sama warga sekitar. Nanti kita kumpulkan warga sekitar. Ya, saya mohon sampean sudah sebarkan aja ke tempat lain lah yang sesama agama sampean gitu ya. Jangan sampai menyebar ke sesama warga Indonesia. Silakan dihubungi timnya ya. Makasih ya. Atas. Ya. Oke. Ya. Dan terciduk lagi ya, ternyata di masa-masa pandemi ini masih aja ya ada yang jualan agama, entah ini tujuannya untuk mencari perpuluhan, mencari jemaat, atau gerejanya sepi karena banyaknya saudara-saudara kita yang Kristen ini menjadi mualaf ya, mengerti akan kebenaran, tahu mana yang sesungguhnya, yang mengajarkan tentang mulai dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua ibadah. Itu hanya dalam Islam ya, tidak perlu jualan buku ya, tidak perlu door to door, sales door to door, kalau tidak boleh memaksa. Ini pernah saya lakukan dulu. Kalau ke umat Islam kita menggunakan nama Isa Al-Masih, meskipun kalau kita tahu dan kita lihat dan kita melihat ya berbagai channel-channel di YouTube bahwa orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu bukan Isa Al-Masih dan Isa Al-Masih bukanlah Yesus. Tapi tetap aja ya, para misionaris bergerak seperti ini menggunakan nama Isa Al-Masih alaihissalam. Ini tentunya digunakan bagi mereka untuk menarik minat kaum muslimin wal muslimat. Ini udah jelas banget, semua misionaris seperti itu. Tanya aja sama mantan-mantan misionaris. Dulu ketika menyebarkan agama Kristen kepada umat muslim, door to door, yang dikatakan ini nasihat Nabi Isa Al-Masih, ini buku Nabi Isa Al-Masih. Padahal kalau kita sudah masuk terjebak ke dalam situasi, ke dalam agama tersebut, nanti diganti Isa Al-Masih itu menjadi Yesus Kristus. Ini pernah saya lakukan, bos. Kan saya pernah menjadi mereka. Nah, ini pelajaran juga buat kita, bos. Kita harus bisa menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, menjaga daerah sekitar kita, supaya tidak ada sales-sales agama berkeliaran menyebarkan agama Kristen kepada orang-orang muslim ya. SKB 3 Menteri, ingat itu, SKB 3 Menteri, dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Dan tapi ini masih dilakukan oleh salah satu pendekar gereja yang kehilangan jemaatnya untuk menambah pundi-pundi perpuluhan seperti Risuli Lubis ya. Wah, ini cari-cari jemaat untuk perpuluhan, bos ya. Hati-hati nih ya. Saudara sekalian, hari ini Anda harus betul-betul mau rindu melayani jiwa-jiwa. Kalau tidak bisa Anda terjun langsung, Anda bisa transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang, dan Tuhan sanggup melipat gandakan, memberkati saudara, mengganti apa yang saudara berikan. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh, sombong amat. Stop it. Get some help. Makanya kita harus senantiasa terus menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, tentunya ilmu kristologi untuk melawan para misionaris yang datang ke rumah kita ya.
Jadi dalam video ini kita ambil kesimpulannya, ayo kita sama-sama jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita, jaga daerah kita dari para sales-sales agama yang menjual agamanya untuk mengajak kita kepada kemurtadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat ke-6 dan ayat ke-7. Di situ Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadhirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Nah, Masya Allah ya, luar biasa perintah Allah kan kepada kita orang-orang beriman untuk selalu menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari siksa api neraka yang malaikat di dalamnya itu ya Allah ya, bengis, kasar, dan tidak pernah mendurhakai Allah. Alhamdulillah ya, semoga video yang tadi, sales agama tadi, bisa menjadikan kekuatan iman dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berhati-hati dan lebih waspada lagi terhadap apa yang mereka kerjakan ya. Mereka ini adalah kaum-kaum kufar yang menjual agamanya untuk meraih keuntungan, untuk mencari jemaat, mencari perpuluhan, biar gerejanya tidak sepi dan lain sebagainya ya. Dan ingat, ini hanya oknum-oknum yang ditugaskan kepada kaum muslimin, door to door. Seperti yang tadi pemuda tadi bilang, ditugaskan misi mereka untuk menjual agamanya kepada orang muslim. Ini kata si bapaknya, viralkan katanya. Insya Allah kita akan viralkan ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, mungkin segitu dulu aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Tidak lupa juga, saya selalu ingatkan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasinya, dan kalau suka videonya like, kalau bermanfaat tentunya di-share ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, itu adalah pribadi kesalahan saya, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi'ai ala irobikuma tukaziba.